Pembalasan anak laki-lakiku. Part 69. Rencana Maya. POV Maya. Agar, aku memukul setir mobil dengan sekuat tenaga. Kata-kata Aini tadi persis seperti pisau yang menikamku tajam. Ternyata Aini yang pendiam bisa juga mengancamku seperti tadi. Kata-kata dia tadi semakin meyakinkan aku jika kesialanku di masa lalu ada hubungan dengannya. Aku semakin yakin jika dialah orang yang melapor pada istri Mas Henry dulu. Rasanya benciku ini semakin menggebu-gebu. Apalagi setelah mengetahui perbuatan anaknya, Ali. Sebaiknya aku menemui Ali di kantor. Karena percuma jika aku ke rumah, Aini. Dia pasti akan selalu melindungi anaknya itu, gumamku pelan sambil terus konsentrasi menyetir mobil. Sebenarnya Mas Rahman sudah menghubungiku dari tadi. Namun aku sengaja tidak mengangkat telepon darinya. Karena jujur aku masih kesal dengan Ali, jadi imbasnya pada Mas Rahman. Halo, Mas, ada apa sih nelpon? Ganggu tahu nggak, seruku saat panggilan telepon sudah terhubung. Akhirnya aku memutuskan untuk menerima panggilan dari Mas Rahman. Karena bukan sekali dua kali dia menghubungiku, tapi sudah berkali-kali. Aku hanya takut mungkin jika ada sesuatu yang terjadi. Kamu ada di mana? Barusan aku telepon Aini katanya kamu ke sana ya, tanya Mas Rahman yang semakin membuatku emosi. Beraninya dia masih berhubungan dengan wanita murahan itu. Padahal aku sangat yakin dulu sudah menghapus nomornya Aini dari ponsel Mas Rahman. Kamu menghubungi Aini, Mas, tanyaku berang. Tidak sadar aku meremas setir mobil dengan sangat erat. Rasanya ingin kubanting saja semua barang yang ada di dekatku. Iya, itu karena aku mengkhawatirkan kamu, soalnya kamu dari tadi tidak menjawab teleponku, jawab Mas Rahman memberi alasan. Tapi rasanya percuma saja, aku sudah kadung emosi menghadapi keluarga mereka semua. Sepertinya juga Mas Rahman masih belum melupakan Aini sepenuhnya. Buktinya dia masih bisa menghafal nomor mantan istrinya itu. Padahal aku sudah sangat yakin, semua tentang masa lalu Mas Rahman sudah aku hapus dari ponselnya. Gak usah pakai alasan mengkhawatirkan aku segala deh, Mas. Aku baru tahu kalau sampai sekarang kamu masih mengingat nomor wanita Jal Asteris Ang itu, hardikku geram. Segera aku menepikan mobil, daripada aku menyetir dalam keadaan emosi. Bisa-bisa aku mati konyol cuma gara-gara ulah mereka semua. Anak sama ayah sama saja, menyesal rasanya aku mau menikah dengan Mas Rahman. Bukan begitu, aku terpaksa menghubungi Aini biar bisa tahu keadaan kamu. Aku cuma tidak ingin kamu kenapa-kenapa, itu aja, sanggah Mas Rahman yang aku dengar dengan memburu. Berkali-kali aku menepuk dada yang terasa sesak. Tanpa mau mendengar kata-kata Mas Rahman lagi, aku segera mematikan sambungan telepon. Biarlah jika Mas Rahman merasa geram dengan tingkahku yang seperti ini. Memanglah saat ini aku sedang sangat marah. Saat ini hidupku memang sudah sangat hancur. Satu-satunya semangat hidupku sudah pergi, entah di mana Yuda sekarang. Aku sangat mengkhawatirkan dia saat ini. Aku juga sangat takut jika dia mendengar kabar tentang alasan pemecatan itu. Apalagi jika video itu sampai ke tangannya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan jika Ali tidak memberitahukan masalah ini pada Yuda. Secara mereka memang berteman, aku bahkan tidak tahu jika Ali sudah berjalan sejauh ini. Aku tidak menyangka jika Ali dengan pelan menelusup ke dalam ranah pribadiku. Dia memang hebat, tapi aku tidak akan pernah membuatnya hidup tenang setelah ini. Huhuhu, aku menangis meraung-raung sendiri di dalam mobil. Berat sekali cobaan yang aku hadapi saat ini. Apalagi kini aku juga sudah kehilangan pekerjaan. Ini semua gara-gara Ali dan Aini. Anak dan ibu sama saja, mereka pasti bekerja sama untuk menghancurkan hidupku, karirku dan juga keluargaku. Pasti mereka ingin membalas dendam karena aku sudah merebut Mas Rahman dari mereka, gumamku pelan. Geram sekali rasanya jika aku hanya diam dan tidak membalas perbuatan mereka. Tidak, aku tidak bisa memaafkan mereka begitu saja. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaanku. Mulai hari ini, aku bukan hanya akan membalas perbuatan Aini di masa lalu. Aku juga akan membuat semua anak-anaknya menderita. Sudut bibirku terangkat ke atas, ayo kita mulai semuanya hari ini, Ali. Setelah sedikit tenang, aku langsung memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Rencananya aku akan menemui Ali di kantor tempat dia bekerja. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan, rupanya ini jam makan siang. Bagus sekali,
setidaknya aku bisa masuk dan menemui Ali. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam lamanya, aku kini sudah berada di depan kantornya Ali. Jika tidak salah, ini juga salah satu kantor milik Pak Handoko. Duda kaya raya yang tidak mudah untuk didekati. Pria dingin yang tidak butuh belayan wanita. Saat aku baru saja ingin turun dari mobil, tidak sengaja aku melihat Ali sedang berjalan dengan seorang perempuan sebayanya. Mereka berjalan kaki keluar dari area kantor dan menuju ke kedai bakso yang letaknya tidak jauh dari kantor. Dengan cepat aku turun dari mobil, aku tidak boleh kehilangan jejak mereka. Aku segera masuk ke dalam warung bakso, kemudian langsung memesan satu porsi agar mereka tidak curiga. Tidak mungkin aku masuk ke sini tapi tidak memesan apapun. Lumayan untuk mengganjal perut yang sudah keroncongan. Nanti antarnya ke pojok sana aja ya, Mang, ucapku pada tukang bakso sambil menunjuk ke arah meja yang posisinya tepat di samping Ali dan perempuan itu duduk. Saya sedang berjalan ke arah meja, tiba-tiba saja Ali melihat kedatanganku. Dengan memasang senyum sinis aku membalas tatapannya itu. Tante Maya, seru perempuan yang duduk di samping Ali. Aku tertegun melihat perempuan yang menegurku barusan. Karena tidak menyangka jika perempuan yang aku kira adalah pacarnya Ali ternyata itu Alea. Langkah kakiku sempat terhenti sebentar, karena aku tidak menyangka jika Alea akan memakai hijab. Sejak kapan mereka menjadi sedekat ini? Kenapa selama ini aku tidak tahu apa-apa tentang mereka? Bukankah selama ini Ali dan Yuda berteman? Sedangkan Yuda juga menyukai Alea, benarkah jika Ali sengaja mendekati Alea untuk membalas dendamku melalui Yuda? Semua ini terlalu rumit untuk aku pikirkan. Ternyata benar dugaanku tadi, jika sebenarnya Ali sudah mempunyai rencana dan sudah masuk jauh ke dalam ranah pribadi kami. Kamu Alea, ya ampun, Tante sampai pangling loh, ucapku setelah beberapa detik terdiam. Iya, Tan, aku lagi nyoba untuk hijrah aja, jawab Alea sambil tersenyum malu-malu. Sesekali dia membetulkan bentuk hijabnya, mungkin dia baru mencoba memakai hijab baru-baru ini. Tante Maya mau makan bakso juga. Ayo, Tan bareng aja sama kami, ajak Alea yang segera aku balas dengan anggukan. Jangan tanya bagaimana ekspresi wajah Ali sekarang, dia sudah sangat jengkel dengan kedatanganku yang tiba-tiba. Akan aku pastikan, jika balas dendamku pada Ali dan Mas Henry dulu akan segera terbalaskan. Bagus sekali malah, umpannya sekali tepuk bisa dua lalat yang mati.